bikin gaduh jelang Indonesia versus Guinea. Permintaan aneh dan konyol si tua bangka. Berani-beraninya nyuruh PSSI lakukan hal ini untuk Shin Tae-yong. Vietnam semakin tertinggal. Bikin kaget ini target pelatih baru timnas Vietnam. Fans Garuda bisa tertawa terpingkal-pingkal dengarnya. Pesepak bola legenda Indonesia Anjas Asmara memberi saran kepada PSSI. Ia berharap PSSI memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia dan menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Pandangan itu dilontarkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya permainan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong yang sering menerapkan strategi parkir bus. Anjas Asmara ingin melihat timnas Indonesia bermain cantiknya layaknya masih ditangani pelatih kelas dunia seperti Will Chorver di era 1970-an. Sekadar diketahui, timnas Indonesia yang dibela Anjas Asmara pernah ditangani pelatih top dunia pada 1975 hingga 1976, yakni Will Chorver. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1975, 2 tahun sebelumnya Will Chorver baru saja memenangkan trofi Liga Belanda dan Liga Eropa 1973 hingga 1974 bersama Feyenoord Rotterdam. Jadi main bola itu otaknya harus jenius. Jangan seperti Shin Tae-yong ini, dia tidak latih ini anak-anak. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Shin Tae-yong. Kita punya uang, kenapa nggak diganti sama pelatih yang pintar, kata Anjas Asmara dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Selasa 7 Mei 2024. Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu era 1970-an, Will Chorver itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, lanjut pria berusia 74 tahun ini. Shin Tae-yong hanya parkir bus. Perhatikan cara main timnya, hanya parkir bus. 11 pemain kita berdiri di pertahanan semua dan kita kesulitan bikin gol. Jadi main bola itu harus cetak gol. Tiru itu Messi, tiru itu Ronaldo, tegas pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini. Meski begitu, faktanya Shin Tae-yong tak hanya berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia, permainan skuad Garuda juga enak dipandang mata. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia memikat dunia lewat permainan dari kaki ke kaki saat menghadapi Australia di 16 besar, meski akhirnya kalah 0-4. Selain itu, proses gol timnas Indonesia ke gawang Irak yang dicetak Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 juga menjadi sorotan. Satu lagi, banyak gol cantik yang diciptakan timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala Asia U23 2024. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Ia sudah sepakat dengan PSSI bakal memperpanjang kontrak dengan PSSI hingga 30 Juni 2027. Timnas Indonesia U23 disarankan mengulangi taktik melawan Australia dan Korea Selatan ketika menantang wakil Afrika, Guinea U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024, Kamis 9 Mei 2024 malam. Guinea U23 bukan lawan sembarangan. Mereka layak diwaspadai karena dihuni sederet pemain berkualitas yang berkarier di Eropa. Sebut saja Seydou Sow Strasbourg, Amadou Diallo Rennes, Isiaga Camara Nice, hingga Ilaix Moriba Getafe. Meski demikian, tim Garuda Muda tentu tak akan menyerah begitu saja.
Apalagi duel melawan Guinea krusial untuk dimenangkan timnas Indonesia U23 demi asa berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Berbekal pengalaman di Piala Asia U23 2024, skuad besutan Sintayong itu diharapkan bisa membendung perlawanan wakil Afrika Barat tersebut. Hal ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Memang Guinea bukan lawan sembarangan, namun kita tetap harus menanamkan keyakinan dan motivasi bahwa pemain-pemain kita bisa menang, ujar Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan Hendarwanto, timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan timnas Guinea U23 asalkan Garuda Muda bermain lebih kolektif. Pria asal Magelang, Jawa Tengah itu berharap Ivar Jenner DKK bermain sebagai tim, bukan individu. Memainkan sepak bola seperti saat melawan Korea Selatan dan Australia menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan fisik pemain Guinea, katanya. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan postur lawan, sambung Erwan Hendarwanto. Lini belakang timnas Indonesia U23 terancam berlubang dalam bentrok lawan Guinea. Dua bek andalan Justin Hubner dan Rizky Ridho tidak bisa dimainkan pada laga nanti. Saat ini Justin Hubner telah berada di Jepang untuk membela klubnya Cerezo Osaka. Sementara itu Rizky Ridho mendapatkan skorsing 2 pertandingan imbas kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Terkait dengan absennya 2 pemain belakang yang selama ini menjadi tumpuan, saya kira cukup menjadi kendala. Namun kehadiran Alfa Andra Dewangga dan kabarnya Elkan Bagot juga sedang diusahakan untuk gabung timnas. Saya rasa keduanya nanti bisa menggantikan Rizky Ridho dan Justin Hubner, ucapnya. Semua harus yakin siapapun yang bermain bisa memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita terbiasa dan tergantung dengan 1 atau 2 pemain saja, pungkas Erwan Hendarwanto. Saat timnas Indonesia mulai menargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi Vietnam justru bersikap realistis dengan menargetkan juara ASEAN Cup 2024 bersama pelatih barunya Kim Sang-sik. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF secara resmi memperkenalkan pelatih baru mereka asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Pelatih asal negeri Ginseng ini resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Vietnam senior dan U23. Pelatih berusia 47 tahun tersebut dipastikan mengganti posisi pelatih Philippe Troussier yang telah dipecat VFF pada Maret lalu. Media Vietnam VNS menjelaskan bahwa pelatih Philippe Troussier ini akan menukangi The Golden Star Warriors mulai 1 Mei 2024 hingga 31 Maret 2024. Berdasarkan kesepakatan yang dimulai dari 1 Mei hingga 31 Maret 2026 dengan Federasi Sepak Bola Vietnam. Ia akan bertanggung jawab atas tim senior dan tim U23. Tulis media Vietnam News sebagaimana dikutip Bola Sport.com Selasa 7 Mei 2024. Pelatih yang diperkenalkan pada 6 Mei 2024 ini merupakan juru taktik yang terpilih dari 10 orang yang berpotensial menjadi pelatih Vietnam. Kim Sang-sik selama menukangi Vietnam ini juga dipastikan akan dibantu oleh 12 asisten yang mengurus profesi, kebugaran, bahasa, dan bidang lainnya. Saat memperkenalkan pelatih baru, tentu saja ada target juga yang dibebankan oleh federasi kepada pelatih Kim Sang-sik ini. Untuk target yang dibebankan federasi Vietnam kepada Kim Sang-sik ini cukup realistis saat ini. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut ternyata hanya dibebankan target untuk membawa Vietnam keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024.
Situasi ini tentu mengejutkan karena saat timnas Indonesia menargetkan untuk bisa tampil di Piala Dunia, justru Vietnam hanya membebankan target juara ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena skuad Garuda hanya tinggal membutuhkan 1 kali kemenangan lagi dari 2 laga sisa yang ada di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga karena saat ini tim Merah Putih masih memiliki 2 laga, yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong saat ini hanya perlu meraih 1 kali kemenangan lagi untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua grup F dengan mengemas 7 poin, sehingga apabila mereka meraih kemenangan 1 laga lagi, poin mereka tak akan terkejar oleh Vietnam. Situasi ini pemain-pemain timnas Indonesia yang baru dinaturalisasi seperti Maarten Paes, Jay Itzes, dan yang lainnya memiliki tekad besar ingin membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia. Untuk itu, saat ini tim asuhan Shin Tae-yong ini memang memiliki semangat tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi peluang ke Piala Dunia 2026 saat ini semakin besar karena FIFA menambah kuota buat negara Asia, sehingga berharap tampil di ajang 4 tahunan itu bukan hal yang mustahil lagi. Ditambah saat ini timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat timnas Indonesia menargetkan Piala Dunia, tetapi Vietnam justru bersikap realistis. Hal ini karena Vietnam menempati posisi ketiga grup F dengan baru hanya mengemas 3 poin. Timnas Indonesia berpeluang memiliki pemain Serie A jika klub Jay Itzes yakni Venezia FC promosi ke kasta teratas Liga Italia. Jay Itzes bersama Venezia FC tengah berjuang demi tampil di Serie A musim depan. Saat ini Venezia FC masih bersaing dengan Como untuk merebut 1 tiket promosi langsung ke Serie A. Hanya 2 tim teratas di akhir klasemen seri B yang berhak naik kasta langsung. 1 slot sudah dipegang oleh Parma yang saat ini memimpin klasemen seri B dengan 75 poin. Poin mereka sudah tidak dapat dikejar Venezia FC atau Como. Como berada di posisi kedua dengan 72 poin. Venezia FC di peringkat ketiga dengan 70 poin. Sementara seri B menyisakan 1 pertandingan lagi yakni laga pekan ke-38. Venezia FC di peringkat ketiga dengan 70 poin. Sementara seri B menyisakan 1 pertandingan lagi yakni laga pekan ke-38. Adapun skenario Jay Itzes bersama Venezia FC untuk bisa promosi ke Serie A. Pertama, Venezia FC harus memenangkan pertandingan terakhir melawan Spezia pada Sabtu 11 Mei 2024 dengan catatan Como harus kalah dari Cosenza. Kedua, jika Venezia FC menang atas Spezia dan Como imbang melawan Cosenza, maka kedua tim sama-sama memiliki 73 poin. Venezia akan menempati peringkat kedua karena unggul head-to-head selisih gol. Venezia mengalahkan Como di kandang dengan skor 3-0 dan kalah 1-2 dari Como dalam laga tandang. Ketiga, jika kedua skenario itu gagal, maka Venezia FC harus memenangkan playoff promosi. Jika salah satu skenario di atas terjadi, maka timnas Indonesia memiliki pemain Serie A Italia. Kontrak Jay Itzes di Venezia FC baru berakhir pada 30 Juni 2027. Selama di Venezia FC, Jay Itzes menjadi pemain penting dan mendapatkan menit bermain. Ia tampil dalam 24 laga seri B dengan 2012 menit bermain.
Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu juga sudah menyumbangkan 2 gol. Sementara itu, Jay Itzes juga merupakan andalan di timnas Indonesia. Setelah sah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 28 Desember 2023, ia sudah mencatatkan 2 caps. 2 caps itu saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes tampil sebagai bek tengah dan bermain sepanjang pertandingan. Bahkan ia sudah mencetak gol debut saat bertandang ke markas Vietnam.